Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat pesta Paskah bagi kita semua. Semoga kebangkitan Kristus membawa berkah berlimpah dalam kehidupan kita semua. Mari hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Kristus sungguh bangkit. Dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, kita mendengar bahwa perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang luar biasa. Mereka ketakutan karena melihat kubur Yesus kosong, tapi mereka juga diliputi dengan sukacita karena mereka percaya bahwa Kristus sungguh bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga harus memiliki sukacita yang berlimpah. Sekalipun ada penderitaan, ada kegagalan, ada persoalan dalam kehidupan kita, tapi kita harus terus bersukacita karena Kristus sudah bangkit dan Dia tidak akan pernah melupakan Anda dan saya dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh bangkit, Bapak, Ibu. Dia menghalau segala kelemahan manusiawi kita. Dan Dia telah membayar dengan darah yang paling mahal untuk kebahagiaan Anda dan saya. Maka kita harus mewartakan kebangkitan Tuhan dengan sukacita. Kita tidak perlu takut. Karena iman akan Kristus Yesus, Dia akan senantiasa mendampingi perjuangan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam keadaan takut dan sukacita yang besar tadi, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Oh, sungguh luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya berjuang seorang diri dalam ketakutan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya dalam setiap pergumulan dan persoalan seberat apapun. Dia akan selalu ada. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Maka hari ini juga Dia berkata kepada Anda, kalau bebanmu berat, kalau persoalanmu banyak, kalau engkau mengalami keputusasaan hari ini, kalau engkau tidak dihargai hari ini, jangan pernah takut. Jangan takut sekali lagi. Karena Dia akan terus merangkul engkau dalam setiap kelemahan-kelemahanmu, dalam setiap persoalan-persoalan yang kau hadapi. Dia akan terus datang mendampingi engkau sendiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berjuang untuk terus mewartakan kebangkitan Tuhan dengan cara hidup kita masing-masing. Kita harus bangkit, kita harus memperbaharui hidup kita. Dan dengan cara hidup kita ini, kita mewartakan kebangkitan Kristus bagi orang-orang yang berjuang untuk semakin mengenal Dia. Bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Dia, mari kita tunjukkan lewat sikap hidup kita sehari-hari bahwa Kristus bangkit. Dia membawa pembaharuan bagi hidup kita. Dia menghalau kegelapan hidup kita. Segala dosa-dosa kita dihancurkan karena kebangkitan Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berjuang untuk selalu berlaku jujur. Kita berjuang untuk selalu datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang tawaran duniawi itu selalu ada. Mau nggak saya bayar kamu? Kalau kita berkata tidak jujur, padahal kita melawan suara hati kita. Ketika kita tidak jujur, pasti kita tidur tidak nyenyak. Tapi yang harus kita wartakan bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Dan Dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan sampai kapanpun Dia akan menyertai Anda dan saya. Percaya Bapak Ibu, Dia datang dan Dia terus mendampingi perjuangan hidup kita. Dia wafat, tapi Dia tetap mendampingi kita sampai kita mengalami kebahagiaan bersama-sama dengan Dia. Maka mari kita berjuang untuk terus menambah iman kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Mari dalam ketakutan kita terus mewartakan sukacita bahwa Dia bangkit. Dalam kesedihan kita terus percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mewartakan kebangkitan Kristus bagi orang-orang yang saat ini kehilangan harapan, orang-orang yang lagi krisis imannya, bahwa Kristus mengasihi mereka tidak hanya dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan mengasihi mereka selama-lamanya, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian kita. Tuhan selalu mencintai kita. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dan kita mohon berkat dari Tuhan agar kita terus mewartakan kebangkitannya dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, kami telah Kau perkenankan untuk menerima sabda dan tubuh Putra-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan rahmat misteri Paskah yang menuntun kami ke jalan keselamatan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.